Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Oke, pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat ujian online pada LMS Moodle. Oke, saya sudah login pada LMS Moodle. Saya login sebagai administrator. Namun untuk melakukan hal ini bisa juga login sebagai teacher atau sebagai guru. Oke, sekarang saya akan membuat ujian online pada mata pelajaran yang sudah saya buat di LMS Moodle. Sekarang saya akan masuk ke mata pelajaran ASJ kelas 2. Caranya itu masuk ke site home, jurusan TKJ, kemudian administrasi sistem jaringan kelas 11. Oke, di sini saya akan membuat ujian UTS online dengan LMS Moodle. Oke, klik mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Kemudian untuk topik 3-nya saya ganti dengan nama UTS atau ujian tengah semester. Oke, karena di sini UTS, maka saya akan menambahkan aktivitas ujian online, yaitu kuis. Nah, di sini pilih kuis. Oke, namanya ujian tengah semester. Oke, deskripsinya boleh dikosongkan. Kemudian waktunya di sini saya enablekan. Open time di kuis saya enablekan. Misalnya ujiannya akan dilakukan tanggal 25 Februari 2022. Kemudian jamnya misalnya saya buat jam 9.00. Oke, lama pengerjaannya saya buat 60 menit. Kemudian di bagian grade, untuk lulus ujian saya buat 8/10. Kalau nilainya 8, maka dia akan lulus. Dari paling tinggi nilainya adalah 10. Oke, kemudian attendance allowed, dia berapa kali diizinkan ujian di sini. Saya buat hanya sekali. Jika nanti ada remedial, nanti boleh ditambahkan misalnya menjadi 2 kali. Oke, tapi di sini saya buat 1 kali. Oke, jika dibuat 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, maka akan ada pertanyaan grading method. Dia akan mengambil bisa nilai tertinggi, kemudian nilai rata-rata, nilai awal, dan nilai akhir. Oke, misalnya pilih nilai yang paling tinggi. Oke, jadi karena sekali dia tidak akan muncul. Layoutnya, setiap pertanyaan akan dimunculkan, ya. Bisa 2 pertanyaan dalam 1 halaman dimunculkan, atau bisa 4, dan paling banyak bisa sampai 50. Oke, tapi di sini saya buat setiap pertanyaan, jadi setiap soal akan dimunculkan dalam 1 halaman. Question behavior, shuffle within question. Jadi pertanyaan itu diacak, ya, bisa diacak bisa tidak, tapi di sini saya buat diacak. Review option, nah ini saya buat hanya mark. Oke, jadi marknya aja yang dikasih centang. Average, untuk decimal place-nya dibuat 2. Set exam browser, no, karena saya tidak menggunakan exam browser. Oke, restrict access, di sini bisa ditambahkan. Kemudian restrict setnya
dia bisa melakukan ujian jadi dia harus, saya tambahkan misalnya activity completion. Di sini kita pilih dia harus selesai misalnya membaca cara install sistem operasi Linux atau video cara install OS Debian. Di sini setelah absen, jadi dia bisa setelah absensi kemudian baru bisa melakukan ujian, atau bisa juga setelah menonton video cara install OS Debian 10. Oke, activity completion, student dapat secara manual menandai aktivitasnya sudah selesai. Oke, mungkin itu saja sudah cukup untuk konfigurasi dari ujian UTS. Oke, kalau sudah, simpan, save and return to course. Oke, kita sudah membuat ujian tengah semester di mana restriknya dia harus menonton video cara install OS Debian 10. Kita lihat di sini ada video cara install OS Debian 10. Setelah dia melakukan atau menonton video cara install OS Debian 10, baru dia bisa melakukan ujian UTS. Jadi sebagai syarat dalam melakukan ujian tengah semester. Oke, jika sudah selesai, ini masih pengaturannya. Soal belum ditambahkan, maka untuk menambahkan soalnya tinggal klik ujian tengah semester, kemudian masuk ke sini. Untuk menambahkannya, edit quiz. Oke, kemudian kita akan menambahkan soal, add ya. Di sini ada add, kemudian new question. Untuk tipe-tipe pertanyaan di sini ada macam-macam, misalnya multiple choice, true false, matching, short answer, normal, is, essay, dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak tipe-tipe dari soal atau pertanyaan yang bisa kita buat. Misalnya di sini saya akan buat multiple choice yang umum kita gunakan atau sering disebut dengan pilihan ganda. Oke, klik multiple choice, kemudian add. Oke, untuk cara membuatnya, misalnya question name-nya saya buat 1, question text-nya sini ada soal, misalnya soal matematika 1 ditambah 1 sama dengan berapa. Oke, nanti untuk jawabannya nanti bisa dibuat di bagian choice 1. Namun sebelumnya bisa diatur untuk pilihannya, bisa huruf kecil, huruf besar, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Di sini saya buat huruf besar semua, A, B, C. Kemudian untuk choice satunya misalnya 1 tambah 1 tadi soalnya, saya buat choice satunya misalnya 1. Oke, grade-nya non. Jadi grade-nya itu bisa dibuat pilihan di sini, karena bukan jawabannya saya buat non. Karena bukan jawabannya saya buat non. Kemudian untuk nomor 2, jawabannya adalah 2, saya buat 100%. Jadi untuk jawabannya dibuat 100%. Pilihan ketiga 3, non, kemudian 4, grade-nya non, tidak ada, kemudian 5, grade-nya non, tidak ada. Oke, jika sudah selesai, masuk atau langsung klik save change, maka akan muncul soal di sini. Bisa kita preview atau kita lihat terlebih dahulu sebelum diujiankan. Jadi bisa kita lihat kesalahan dari soal tersebut. 1 tambah 1 sama dengan, jawabannya tadi adalah 2. Di sini sudah diacak
Jadi untuk jawaban dan soalnya juga sudah teracak. Oke, jika tampilannya sudah benar tinggal simpan. Oke, close preview. Jadi untuk soalnya ini sudah benar. Untuk menambahkan soalnya bisa juga kita tambahkan lagi, klik add ya, bebas, bisa add yang atas atau add yang bawah. Kemudian a new question. Di sini saya akan membuat soal dalam bentuk benar salah atau true false. Kemudian add. Nah, di sini soalnya adalah nomor 2. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, untuk soalnya 3 kali 3 sama dengan 9. Oke. Nah, di sini untuk jawaban benarnya adalah benar. Jadi dia adalah benar. 3 kali 3 sama dengan 9 itu adalah benar. Untuk yang lainnya adalah salah. Oke. Kemudian save change. Oke, sekarang kita lihat tampilan bentuk dari soal atau pertanyaannya. Kira-kira seperti ini. 3 kali 3 sama dengan 9. Pilih salah satu jawaban, true misalnya. Kemudian simpan. Oke, kira-kira seperti itu untuk multiple choice. Nah, sekarang kita coba melihat hasil dari ujian yang telah kita buat. Maka klik sini ujian tengah semester, kemudian attempt quiz now. Oke, start attempt. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada quiz navigation, soal nomor 1, soal nomor 2. Jika ada 10 soal nanti akan muncul 1 sampai nomor 10. Oke, jadi bisa kita kerjakan nomor berapa kira-kira yang gampang, nanti bisa kita pilih di sini. Oke, atau bisa juga dengan mengklik next page, dia akan masuk ke soal berikutnya. Oke, demikianlah cara membuat ujian online dengan menggunakan LMS Moodle. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.